Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya ngebangun warga negara yang nggak cuma pinter, tapi juga punya karakter kuat? Ibarat arsitek yang lagi bikin fondasi gedung pencakar langit, hari ini kita bakal ngebedah cetak biru dari pendidikan karakter. Kita fokus ke gimana caranya ngerancang materi dan sumber belajar PKN yang bener-bener solid. Jadi pertanyaannya, gimana coba caranya kita ngebentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab? Pastinya bukan sekedar nyuruh anak-anak ngapalin pasal-pasal konstitusi semalaman kan? Pendidikan kewarganegaraan yang beneran itu ngomongin soal pembentukan karakter yang aktif. Kita harus bisa nyiptain pengalaman belajar yang nempel banget di keseharian mereka. Dan iya, semua itu harus dimulai dari materi yang tepat. Oke, yuk kita mulai perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngebahas 5 hal penting. Mulai dari hakikat dan prinsip pengembangan materinya, ruang lingkup PKN, jenis-jenis sumber belajarnya, kriteria sumber yang ideal, sampai gimana sih strategi penerapannya di lapangan. Kita masuk ke bagian pertama, hakikat dan prinsip pengembangan materi. Coba bayangin tahap ini tuh kayak proses kita lagi ngecor fondasi bangunan. Pengembangan materi PKN itu intinya adalah proses yang sengaja kita lakuin buat milih dan nyusun isi pembelajaran. Tujuannya apa? Supaya pas banget sama tujuan pendidikan, tahap perkembangan siswa, dan pastinya kebutuhan nyata di masyarakat. Kalau materinya asal-asalan atau rapuh, ya karakter siswanya juga bakal gampang goyah dong. Nah, biar fondasinya super kuat, ada 5 prinsip utama yang pantang banget dilewatin. Pertama, relevansi pastinya harus nyambung sama tujuan akhir. Kedua, konsistensi dengan kompetensi dasar. Ketiga, kecukupan, nggak terlalu dangkal, tapi juga jangan sampai bikin siswa pusing. Keempat, harus aktual dan kontekstual sama dunia nyata. Dan yang kelima, ini yang paling mendasar, harus berbasis nilai. Ngomongin soal nilai, materi PKN itu bakal kerasa hampa banget tanpa adanya nilai-nilai dasar bangsa. Kita bicara soal Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat NKRI. Ditambah lagi dengan nilai-nilai demokrasi, serta hak dan kewajiban. Semuanya ini ibarat kompas moral yang bakal terus mandu setiap obrolan dan topik yang dibahas di dalam kelas. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal metain ruang lingkup PKN. Kalau kita lihat lanskap kurikulumnya, ada 8 ruang lingkup utama yang jadi penopang, mulai dari persatuan bangsa, norma, HAM, sampai ke kebutuhan warga negara. Yang menarik di sini, pilar-pilar struktural kayak konstitusi, Pancasila, globalisasi, dan bahkan kekuasaan serta politik, itu juga jadi elemen yang sangat esensial. Kenapa? Karena tujuannya emang buat ngasih pemahaman yang objektif ke siswa tentang gimana sih sistem negara kita ini sebenarnya beroperasi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga tentang jenis-jenis sumber belajar. Kalau tadi materi itu ibarat cetak birunya, nah sumber belajar ini adalah alat-alat pertukangannya di lapangan. Singkatnya, sumber belajar PKN itu adalah segala sesuatu, ya benar-benar segala sesuatu, yang bisa ngebantu siswa buat dapetin pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Pembelajaran PKN itu kan hidup ya, bisa terjadi di mana aja, dan pastinya nggak cuma mentok di buku teks tebal yang mungkin cuma berdebu di laci meja kelas. Alat-alat atau sumber belajar ini bisa kita bagi ke dalam 5 kategori utama nih. Ada sumber cetak, kayak buku dan surat kabar. Terus, lingkungan, contohnya kantor desa di sekitar sekolah. Ada juga narasumber atau manusia secara langsung. Media elektronik buat anak-anak generasi digital zaman now. Dan satu lagi yang sering banget kelupaan, peristiwa nyata yang terjadi di sekitar kita. Coba kita gali sedikit lebih dalam ke bagian peristiwa nyata dan narasumber. Momen kayak upacara bendera hari Senin atau musyawarah penentuan ketua kelas, itu benar-benar bisa bikin pelajaran PKN jadi jauh lebih hidup loh. Sama halnya pas kita ngajak siswa menganalisis momen pemilu atau bahkan ngundang anggota DPRD setempat ke kelas. Ini semua adalah fasilitas pembelajaran standar yang luar biasa untuk nyontohin langsung partisipasi warga negara di lapangan. Oke, masuk ke bagian keempat, kita bahas kriteria sumber belajar yang ideal. Dari sekian banyak pilihan tadi, gimana cara kita milih yang terbaik? Sumber belajar yang standar emang udah cukup sih buat sekedar nyampein informasi. Tapi kita kan maunya yang ideal ya kan? Nah, alat belajar yang ideal itu harus bisa melangkah lebih jauh. Dia harus bisa ngebangun pola pikir kritis, mancing partisipasi aktif siswa, punya nilai-nilai moral dan Pancasila yang kuat, dan pastinya menarik serta aktual. Hal-hal inilah yang bakal ngubah murid dari yang tadinya cuma dengerin pasif, jadi pemikir yang super aktif. Dan akhirnya kita di bagian kelima, strategi penerapan yang efektif. Cetak birunya udah mantap, alat-alatnya udah kita pilih, sekarang tinggal eksekusinya gimana. Ada 4 langkah operasional nih. Pertama, pastiin bahasanya disesuaikan sama karakter dan usia anak. Kedua, manfaatin betul lingkungan di sekitar mereka.
Ketiga, jangan ragu buat pakai teknologi kayak video atau presentasi interaktif biar tetap relevan sama zaman. Dan yang keempat, jahit erat-erat budaya lokal kita, kayak tradisi gotong royong dan toleransi, langsung ke dalam materi pembelajarannya. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh konkret nih. Ngajarin konsep norma ke anak SD mungkin bakal kerasa ngawang banget. Tapi, coba deh terjemahin kata norma itu jadi tata tertib sekolah yang tiap hari mereka taatin. Tiba-tiba, konsep yang tadinya kerasa abstrak dan melayang-layang langsung mendarat jadi pelajaran yang sangat nyata, dekat, dan gampang banget dipahami sama mereka. Jadi, dari semua hal yang udah kita bahas, intinya tuh bermuara di sini. Kita nggak cuma nuntut anak-anak buat ngerti konsep secara akademis aja. Lebih dari itu, mereka harus bisa nerapin konsep-konsep tadi di kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik, cerdas, dan punya rasa tanggung jawab. Karena jujur aja, itulah nyawa sebenarnya dari pendidikan kewarganegaraan. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba deh perhatiin sekeliling. Dari mulai obrolan di lorong sekolah, interaksi di kantin, sampai kejadian di berita sore ini, momen sehari-hari apa nih yang bakal Anda sulap jadi sumber belajar PKN yang seru berikutnya? Teruslah bereksplorasi, terus bangun karakter anak bangsa, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.